Kak, coba bahas macam-macam aksen di Game of Thrones. Jadi yang namanya aksen pasti ada hubungannya dengan bahasa. Jadi sekalianlah hari ini kita bahas languages and dialects in Game of Thrones universe. Nah, ini videonya panjang jadi ambil cembilan duduk yang manis ya. Nah, terus yang aku jelasin hari ini itu aku ngambil dari series maupun bukunya. Karena sebenarnya kalau dari bukunya penjelasan tentang bahasa di Game of Thrones itu tidak terlalu lengkap. Jadi George R. R. Martin itu cuman menciptakan bahasa Valyria tuh beberapa kata doang di dalam novelnya. Nah, itu yang diambil oleh ahli bahasa di seriesnya untuk dikembangkan menjadi bahasa beneran gitu. Itulah yang kita lihat bahasa Valyria atau Dothraki yang kita lihat di Game of Thrones maupun di House of Dragon. Yang aku jelasin hari ini sebenarnya itu informasinya agak minim ya. Kita mulai dari Westeros dulu. Jadi bahasa yang ada di Westeros, bahasa pemersatu yang dipakai di sana itu sebenarnya adalah Common Tongue. Jadi Common Tongue itu ya bahasa Inggris. Cuman sebenarnya ada 3 di Westeros. Bahasa itu yang dipakai. Itu Old Tongue, Common Tongue, dan High Valyrian. Nah, Old Tongue itu sebenarnya adalah bahasanya The First Man. The First Man itu adalah orang yang pertama melintasi ini selat di sini nih ke Westeros. Jadi mereka itu berperang dengan Children of the Forest. Setelah menang mereka menempati wilayah Westeros. Bahasa mereka itu adalah Old Tongue. Jadi Old Tongue itu kayak bahasa kuno lah gitu. Nah, Old Tongue yang ini itu sekarang hanya dipakai di area beyond the wall. Jadi pokoknya keluar the wall sana gitu. Common Tongue itu adalah bahasa Inggris biasa, itu dipakai sebagai bahasa nasionalnya lah warga Westeros. Nah, kalau High Valyrian, kalian tahu ini adalah bahasanya para Targaryen dan Velaryon. Maksudnya ya ras Valyria lah. Next itu bahasa di Essos. Nah, yang aku highlight ini, yang 4 ini, itu adalah yang paling populer. Sebenarnya di Essos itu lebih banyak lagi variasi bahasanya. Ini dia ya, kalian bisa baca sendiri. Nah, tapi yang 4 inilah yang paling banyak dipakai. Itu High Valyrian, ada Low atau Bastardization Valyrian, Dothraki, dan Old Giscari. High Valyrian ini dipakai ya sama orang-orang Valyria. Terus Low atau Bastardization Valyrian itu adalah bahasa Valyria, ibaratnya bahasa kelas rendahnya lah gitu. Jadi yang make bahasa ini itu budak, terus daerah-daerah jajahan Valyria. Ibaratnya kayak bahasa Jawa itu bahasa Jawa ada yang tinggi, ada bahasa Jawa yang halus, ada bahasa Jawa yang kayak agak sedikit kasar kayak gitu. Nah, next itu ada Dothraki ya, kalian tahu ini bahasa Dothraki sama Old Giscari. Nah, Old Giscari ini mungkin bagi yang belum tahu ya, sebelum Valyrian Freehold itu maju, itu ada kerajaan yang lebih tua lagi namanya Old Giscari atau kerajaan Giscari. Nah, jadi bahasanya tuh itu lebih kuno lagi daripada Valyria. Mengenai aksen ya, ini di Westeros ya. Jadi di novelnya Old Tongue itu hanya dipakai di Beyond the Wall. Berarti yang pakai itu Wildling biasanya. Dan nggak semua Wildling bisa juga sih. Kalau Common Tongue itu rata-rata dipakai di seluruh Westeros, tapi punya aksen yang berbeda. Nah, Common Tongue di utara itu mereka tuh aksennya ada aksen Old Tongue-nya. Jadi bisa dibilang kayak kita ngedengerin Jon Snow ngomong atau Ned Stark ngomong itu kayak gitu aksennya. Jadi dia Common Tongue atau bahasa Inggris tapi aksen orang utara, ngerti kan? Nah, mentang yang di sini itu ya bahasa Inggris biasa aja kayak kita ngelihat Cersei ngomong, itu kan pasti beda ya kan? Kayak biasa aja bahasa Inggrisnya kayak gitu. Nah, terus ada satu lagi di bawah ini yang Common Tongue with Rhoynish accent. Itu adalah orang-orang Dorne. Jadi kalau kalian lihat Oberyn sama Eliasan ngomong itu pasti ada ciri khasnya gitu kan. Dia bahasa Inggris tapi kayak ada aksennya gitu. Nah, aksennya itu dari bahasa Rhoynar karena mereka itu aslinya orang-orang Dorne yang bukan orang asli Westeros. Mereka itu adalah pengungsi dari Rhoynar gitu karena dulunya mereka itu diserang oleh bangsa Valyria. Ini udah aku ceritain ya di 10,000 Ship. Kalau kalian mau lihat ceritanya boleh klik video ini ya. Next kita pindah ke Essos. Essos ini sebenarnya lebih ribet lagi karena mereka itu lebih diversity lagi budayanya gitu. Nah, cuman kalau sebelum Doom of Valyria karena hampir separuh Westeros itu hampir separuh Essos dikuasai oleh Valyrian Freehold. Nah, jadi bahasa yang dipakai di sana rata-rata adalah High Valyrian. Tapi High Valyrian sebenarnya eksklusif hanya dipakai oleh para bangsa Valyria saja di sini. Nah, kenapa di sini aku kasih Low Valyria? Di sini adalah negara jajahannya Valyrian Freehold. Nah, yang namanya bahasa
itu pasti dia menyesuaikan dengan dialek daerah-daerah di situ. Nah, jadi bisa dibilang bahasa Valeria yang ada di negara jajahannya itu kayak udah apa ya, bercampur aksennya dengan bahasa lokal yang ada di sana. Nah, cuman lama-kelamaan bahasa lokalnya itu terlupakan karena ya saking lamanya dijajah sama bangsa Valeria gitu. Jadi yang tertinggal hanyalah aksennya saja. Mereka tetap pakai bahasa Valeria, tapi dialeknya bisa berbeda-beda kayak antara Kohor dengan Kota Kart dengan Volantis itu bisa beda. Dialeknya ya sama juga kayak di Indonesia, kayak kita bahasa Indonesia tapi dialek orang Medan dengan orang Padang dengan orang Pekanbaru dengan orang Jawa itu dialeknya bisa beda-beda. Nah, gitu. Ini ada bahasa Roinar di sini dipakai. Nah, bahasa Roinar ini eksklusif dipakai sama orang Roinar, yaitu orang-orang yang tinggal di pinggiran Sungai Roin. Nah, terus ada juga Old Giscari. Nah, Old Giscari ini sebelum Valerian Freehold maju, mereka pakai bahasa Old Giscari. Jadi lebih tua lagi bahasanya di sini. Tuh. Terus di sini juga ada Summer Islander, ini juga bahasanya tersendiri ya. Nah, setelah Doom of Valerian terjadi dan Valeria Freehold itu hancur, bahasa Valeria tetap dipakai, tapi ya aksennya jadi beda-beda gitu. Nah, setelah Valeria hancur barulah masuk yang namanya bangsa Dothraki dari sini. Nah, disitulah biasanya mereka ada di sini tuh di grassland ini. Nah, bahasa Dothraki itu biasanya memang cuma dipakai orang Dothraki doang dan orang-orang yang mau berdagang dengan Dothraki. Ya, mereka ini kan hidupnya berpindah-pindah. Nah, Low Valeria di sini, yang di sini tadi kan bahasa Gis ya, itu udah hilang. Mereka pakai bahasa Valeria yang Low Valeria, tapi ada dialek Old Giscarinya gitu. Ya kalau di novel ada sih beberapa yang masih berbicara bahasa Giscari, tapi sangat sedikit sekali orang yang ngomong bahasa Giscari. Jadi bahasa pemersatu di Essos bisa dibilang adalah tetap bahasa Valeria. Nah, selain dari yang aku jelasin tadi di Essos, itu sebenarnya juga ada bahasa-bahasa lain. Kayak di Asia itu ada bahasa tersendiri dan biasanya itu dipakai untuk kayak jadi mantra-mantra gitulah. Kalian kalau lihat Melisandre itu kan dia sering baca mantra-mantra. Nah, iya itu bahasa Asai itu, bahasa Asai. Nah, terus ada bahasa Lazarin, ada Protoplane, ada Summertang. Summertang itu yang di Summer Islander tadi, yang pulau itu. Nah, terus ada lagi beberapa bahasa lain. Nah, ini nggak begitulah populer gitu ya, dan memang informasinya sangat sedikit di novelnya. Oke, jadi itu semua yang aku tahu dari novelnya. Nah, di series sebenarnya bahasa itu sudah jauh lebih baik dikembangkan daripada novelnya. Jadi kayak bahasa Dothraki yang sudah kita dengar di Game of Thrones dan Valyrian yang kita dengar di House of Dragon dan Game of Thrones itu sudah jauh pengembangannya daripada novelnya gitu, karena mereka memang kontak orang ahli bahasa untuk membuat bahasa itu gitu loh. Kalau di novelnya sebenarnya cuma hanya beberapa kata doang, jadi dari beberapa kata yang ada di dalam novelnya itulah yang diambil oleh ahli bahasa untuk dikembangkan menjadi benar-benar bahasa gitu, ada sintak, ada grammarnya.